بالله من الغرور وتمام كل سنة وصلاة جانب كل خير يرفعنا بكل شر لنا ووالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين والأمور العافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والمغفرة دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة محبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شيخ الله لهم الفاتحة أعوذ بالله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام المتقين سيد الغر المهجرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Puji serta syukur alhamdulillah marilah bersama-sama kita haturkan dan manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana tentunya berkat limpahan rahmat dan nikmat-Nya lah serta karunia dan anugerah-Nya juga lah kembali kita pada saat ini dan di tempat yang mulia ini bisa datang dan hadir berkumpul dan bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita pun sudah tentunya berniat i'tikaf di masjid selama kita berada di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Tentunya mudah-mudahan juga Allah menerima segala amal-amal ibadah kita dan juga Allah ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita dan mudah-mudahan kita diberkatinya juga ilmunya yang bermanfaat yang membawa selamat hidup kita di dunia sampai ke negeri akhirat. Amin. Salawat dan salam yang selalu kita sanjungkan dan sampaikan kepada baginda Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fikih halaman 37 sampai pada ke-10 yaitu penjelasan tasyahud akhir. Penjelasan tahiyat akhir sampai kepada bacaannya asyhadu an la ilaha illallah. Kita ulang penjelasan tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Dinamakan tasyahud karena ada dua kalimat syahadat di akhirnya itu dinamakan tahiyat karena awal pembacanya kita at-tahiyyatul mubarakah. Ngarannya kita akan mempersoalkan apapun intinya yang kita maksud ini adalah tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Syarat-syaratnya pertama memperdengarkan lafaz tasyahud akan dirinya. Dan jadi seolah-olah kita ketika membaca itu untuk kita juga. Biar tahiyat akhir duduk membaca dengan sebagus-bagus bacaan untuk siapa? Untuk diri kita juga. Rasakan seolah-olah bacaan itu mengiringi darah kita dari ujung rambut sampai ke ujung batis, teruslah denyut jantung kita. Mudah-mudahan kita baca itu menjadi saksi di hadapan Allah. Kita sebagai hambanya yang menyembah zatnya Allah
dan mudah-mudahan itu juga yang akan menyelamatkan kita daripada siksa dan azabnya di akhirat. Memperdengarkan dirinya, bukan memperdengarkan telinganya, itulah manteknya adalah kenapa memperdengarkan diri, bukan memperdengarkan telinga. Padahal mendengar itu telinga, tapi diri ini maksudnya. Karena kalau memperdengarkan telinganya, bagaimana orang tuli sembahyang pada awalnya. Tapi orang tuli itu kita yakin bacaannya ini merasa bujur membaca. Jadi itulah nubuah Allah. Walau orang sudah kadang melihat lagi, walau sudah orang kadang mendengar lagi, tapi ini merasa apa yang dibacanya itu, apa yang keluar di mulutnya itu, dia serasa mendengar dan memperhatikan. Orang bisu, orang tuli tidak memandirnya, nggak ada banyak nyaringan, tapi paham. Kita penyaring-nyaring memandir lalu orang tuli ini merasa gitu. Mentangan aku tuli ini mau lihat apa? Malah agak mati itu namanya paham. Ya kayak juga kita sembahyang asyhadu an la ilaha illallah. Rasakan bahwa seluruh batang tubuh kita menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya kita sembah, hanya Allah lah yang sebenar-benarnya berhak disembah. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita. Ya Rasulullah, selama orang beriman itu tidak merubah syahadahnya, i'tiqadnya kepada Allah, walaupun dosa maksiatnya seumpama dosanya sampai ke langit tuyukannya, dia pasti akan dimasukkan Allah ke dalam surga juga. Ya paling-paling disiksa dahulu sekadar maksiatnya. Setelah habis itu tetap dia akan diahlikan surga, dimasukkan ke dalam surga. Berbedalah orang yang merusak syahadat, orang yang berbuat syirik, orang-orang yang suka main sihir, dukun, segalanya itu merusak dua kalimat syahadat. Walaupun ibadahnya banyak, kesalahan itu yang akan membawanya, menyeretnya ke dalam neraka. Naudzubillah. Syahadah. Jadi memperdengarkan diri. Yang kedua, membacanya di waktu duduk. Jadi kecuali orang sembahyang mulai awalnya berdiri, karena awal duduk bisa tetap. Atau sembahyang berapa ya, berapa itu jualan itu sudah ya. Cuma ini rasa-rasanya jadi orang yang sembahyang nggak isyarat waktu berapa tuh sembahyang karena kamarokmu, karena kawat duduk. Ini Allahu Akbar takbir. Jadi rasa-rasa seolah-olah berdiri. Baca Fatihah. Orang ini berapa aja bacaannya Allahu Akbar. Rasa-rasa awaknya itu rukuk. Nah itu sembahyang isyarat terkait. Nyaman aja dulu kayak gitu ya. Nyaman aja mah isyarat itu. Asal lagi wagasnya, bujur-bujur awaknya bisa sembahyang. Mau lagi wagas, kata ingat sembahyang, mulai sudah garing, ulun belajar ulun sembahyang kayak apa sembahyang barabat ngalih biar membayangkan berdiri. Bahari kada bisa mahadam Allah. Dahulunya kada bisa rokok, dahulunya wagi sihat kada bisa sujud. Bayi sudah garing, masya Allah. Tapi untuk juga bergaring saja. Wagas kada garing, garing ya. Lagi sihat kada sadar, garing kada sadar juga. Cuman artinya kekaya itulah orang-orang sembahyang nama isyarat. Jadi rasa-rasa awak merokok. Kau juga banyak kan berbajak di bawah kau kan merasakan. Sami Allah. Jadi untung aja nak membacai perpindahan takbirnya, hati merasakan seolah awaknya menggawi itu. Baca aja.
Jadi baca Fatihah barabah, baca ayat barabah, baca tahiyat barabah. Mananya rukunnya? Rukunnya ada di dalam hatinya. Rukun sembahyang yang 13 dipandangnya di dalam hatinya. Makanya sembahyang wajib kalau rukun 13 itu tahu. Nah itulah gunanya kita menuntut ilmu, supaya bila sudah tahu rukun 13, kalau nantinya awak kita garing, awak kita kadakwa lagi menggawi, tetap kita kawa menggawinya, rukunnya berubah, ini masuk ke dalam hati dan perasaannya. Jadi untung membacanya aja lagi berapanya. Allah. Nah, jadi mendatang bini anak mengingatkan mbak sudah. Ada kiblat sih dia, baca Allah. Kenapa lagi yang dibawa kita selain amal ibadah kita, harta kita cari bahimat bapanas bahujan ditinggalkan. Kata dan dibawa sedikit kita dibawa, yang kita bawa amal ibadah kita. Di sembahyang jangan sampai kita tinggalkan. Nah, yang ketiga memelihara huruf-hurufnya, tasydid-tasydidnya dan baris-barisnya. Ini bacaan lafaz tasyahud yang akmal, yang sempurna, yang bisa mendengarkan dan dia bisa juga mengatakan apa kaya pembacaan dia, namanya bina kurang. Ya bagus kan, namanya sudah bagus mantap pakai. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Biasanya situ wakaf pengolahannya berarti. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sampai kalau kita assalamualaikum. Assalamualaikum. Al-salam pada assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Untuk tasydidnya dari sini. Tasydidnya itu dijaga, jangan sampai kurang. Ayyuhan nabiyyu. Jangan ayyuhan nabi. Ayyuhan nabiyyu. Nah, nunnya an-nabinya bertasydid, bi ya-nya itu pun bertasydid juga. Ayyuhan nabiyyu, ada ayyuhan nabi gitu ya. Ayyuhan nabi, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, bunyi-bunyi ala ibadillahi sholihin. Ala ibadillahi sholihin, itu his sholihin. Tasydid pulang itu. Hi-nya itu masuk kepada huruf shad. Wa ala ibadillahi sholihin. Wa ala bujur ain, jangan wa ala ali, wa ala ibadillahi sholihin. Wa ala ibadillahi sholihin. Tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tasyahudnya, syahadanya asyhadu an la ilaha illallah. Dalam fikih lain mengatakan kita disunatkan ketika asyhadu an la ilaha illallah itu mengangkat telunjuk kita. Nah, tadinya di atas itu ya, posisinya masih kada diangkat lagi, disiapkan dua. Kalau tangan kiri jarinya terurai semuanya, tangan kanannya yang terurai cuma dua telunjuk lawan ibu jari. Yang tiga jari tengah, jari manis, kelingking dilipat, diandak di lintuh kanan
kiri, dan usahakan ujung jari-jari kita itu persis sama melawan ujung lintuh betul. Jadi jangan dienak di paha, jangan dia lebihan. Gitu, itu aturan fikih dalam sunnah kita. Ya. Jadi ratakan jari lawan itu jangan lagi ke itu juga, jangan juga kawat, nah kata kawat itu kayak bagian bisa, asal jangan bantak oleh paha kawan. Nah di anak juga, ini memulai aja, kita mulai berbadan aja, karena sampai mesti sampai katuha sembahyang dulu aja tak. Tapi kita mulai sembahnya kemudian belajar menurut aturan, insya Allah sampai mati sembahnya bagus. Ini sama kayak bola rumah juga kan, bila menajak tumpak tanah bayan tuh rumput lawan dikacang tukang talinya itu beberapa pampirnya kabut nalih benar masang tusuknya. Nah gitu. Kecuali pingkar itu lantaran ada di bawahnya kayu, kalau kata orang juragan itu aja. Kecuali berarti sakit, ya, nah kata awalnya masih bisa usahakan rata, jadi rata juga, dan juga masih tinggal dua tadi. Nah, waktu baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tahiyat belum baca syahadat. Waktu baca syahadat ini usahakan kembali hadiriyat itu ingat. Kalau menang tadi mahayal, taruh mahayal manakah? Di dalam sembahyang itu penting benar kan? Gawinya lawan hatinya dua tempat. Pertama ketika takbiratul ihram, ada boleh mahayal. Jadi itu gawi yang zahir, jadi rukun qauli dibaca, rukun fi'li tangan kalau mengangkat, rukun qalbi pun dalam hati masuk rukun yang wajib masuk hartanya. Sesudah itu nang laginya tuh bacaan aja wajib, jemaahnya aja bagusnya khusyuk, jangan banyak baca Fatihah pada tahu artinya, kata bapak baca ayat pada tahu artinya sudah, kata kalau mau khusyuk kan rukuk i'tidal sujud sarakaat boleh mana-mana kah mahaya. Intinya bacaannya hafal aja. Nangaran patuh sembahyang apa hafal aja. 2 rakaat dia pulang. Bila sudah tahiyat akhir asyhadu an la sampai at-tahiyatul mahya aja masih hendak asyhadu itu kembalikan yang lagi mahya. Usahakan karena ini rukun qalbi, rukun yang wajib hati mandiri. Itu paling minimal lah, paling kurang mengkawati mulai takbir sampai salam banyak ingatnya lawan Allah, itu bagus. Ini 2 macam aja yang nampak kalau bisa bagus. Itu jurung pada orang jurung marga sehari mau penting bagus, jurung bagus ya. Di situ bahas ini bagus ada di tangannya itu kayak kali. Kita masuk bagus. Beli semuanya kan bagus banget. Jika ada dasarnya menang bagus ya, ada bagusnya. Jadi takbir lawan at-tahiyat. Adalah lalu hendak syahadat. Jangan diangkat pada huruf asyhadunya, jangan dulu. Aturan fikih, aturan menurut kitab fikih. Walaupun diangkat mulai at-tahiyat sudah mengangkat, ada dasar juga cuma ini tentang fikih Syafi'i. Mazhab yang kita Syafi'i. Nah, jadi aturan dalam fikih ini asyhadu an la ilaha illallah. Jadi waktu illa itu isbatnya di situ. Jadi asyhadu an la ilaha yang diangkat adalah
itu masih dalam hati aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya illallah, melainkan hanya Allah. Jadi itu isbat malam kita dalam tauhid kita belajar. Di situ kan menetapkan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Illallah. Lalu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu wa asyhadu anna Muhammadan, dampingkan nih jempol biar tertelunjuk tadi Muhammadar Rasulullah. Jadi amping jadi kayak karena berdua ini perlu dalam syahadat ini isyarat telunjuk isyarat kepada Allah karena Allah itu Tuhan yang memerintah. Bila Allah mengampun perintah, orang kalau memerintah biasanya memakai tunjuk nama memerintah. Gawe pasti dia gawe. Mungkin gawe itu. Mau lagi tunjukkan. Ini isyarat Allah yang punya perintah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kenapa jempol yang naik? Ini isyarat junjungan kita Rasulullah. Orang yang patuh dan taat kepada suruhan ini, nah ini yang orang bujur-bujur taat lewat suruhan. Nah itu dalam fikih, mudah-mudahan kita mau menghadirakan hati kita hanya itu. Jadi masuklah kita di dalam umat menang Rasulullah, menang nomor wahid, nomor gilanya kita taat kepada perintah Allah, ya. Orangnya biar miskin, biar hidup sederhana, orangnya rajin, baik. Biar sugih, apalagi kada sugih ada banyak. Nah, kebalik. Nah, jadi mudah-mudahan artinya apa? Tahiyat yang kita baca ini artinya diiringi lawan hati yang ujung-ujung. Nah, kita mengikhlas sangat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sedikit. Jadi itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya sekalian penghormatan yang bertambah-tambah, sembahyang yang 5, amal-amal saleh bagi Allah, kesejahteraan dan rahmatnya Allah dan karunia-Nya atas engkaulah hai Nabi, kesejahteraan atas kami dan atas semua hamba-hamba Allah yang saleh. Aku menyaksikan, aku meyakini bahwa tiada ada Tuhan melainkan Allah, dan aku meyakini bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah Allah. Dan itu artinya di sini adalah artinya mungkin dia lebih daripada itu. Kata Bapak ini orang sesingkat-singkatnya dalam arti. Dan jadi mudah-mudahan kita cukup tahiyat inilah Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, ampunan, maghfirah kepada kita berada. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan Allah anak-anak yang selalu mendirikan salat. Rabbi habli wa min dzurriyyati minas shalihin, Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah jadi takdir untuk seluruh warga jamaah